baru lompat merupakan prosedur yang cukup ribet untuk nge-stun musuh. Tapi dengan ultinya, Akai ini menjadi salah satu hero yang bisa ngedisable musuh dengan durasi yang cukup lama. Jadi itu kenapa Akai masih dipakai di meta sekarang, bahkan di turnamen-turnamen profesional. Nah, kebetulan nih buat kalian yang mau pakai Akai tapi masih bingung cara mainnya, atau udah tahu cara mainnya tapi masih belum jago, kali ini Parents Gaming bakal kasih tahu ke kalian 5 tips supaya kalian lebih jago lagi main hero Akai. Tips yang pertama yaitu nge-spam skill 2. Ketika main Akai, skill yang harus kalian ambil duluan yaitu skill 2. Di awal game, kalian bisa menggunakan skill 2 ini untuk membantu hero core kalian buat ngambil buff. Karena skill 2 ini memberikan Akai bonus 5% physical damage dari total darah si Akai ke target yang ditandain oleh skill 2-nya tersebut. Jadi monster buff itu bakal cepat matinya, sehingga kalian dan core yang kalian temenin itu bisa langsung ke gold buff atau rotasi buat roaming. Selanjutnya, skill 2 ini juga wajib kalian spam. Kalian bisa nge-spam skill 2 ini ke musuh untuk menyicil hero-hero musuh di lane. Selain musuh tercicil darahnya, skill 2 yang meninggalkan tanda atau mark kepada target yang terkena skill ini akan menjadi was-was. Karena jika tiba-tiba kalian pakai skill 1 lompat ke arahnya, target atau hero tersebut akan langsung ke stun. Untuk hero itu, situasi yang kayak gini merupakan resiko yang fatal. Jika tiba-tiba kalian lompat terus ada backupan damage, kemungkinan besar dia bakal mati. Skill ini juga bisa kalian gunakan untuk periksain semak-semak ketika membuka vision untuk tim kalian. Kalau kalian lihat semak-semak, sebelum kalian masuk ke semak-semak itu, kalian lemparin skill 2 ini. Jadi pas kalian masuk, misalkan ada orang di dalamnya. Nah, dia kan udah kena skill 2 tuh. Tinggal dilompatin, dia bakal kena stun. Dan jika ada backupan damage, itu bakal jadi inisiasi yang bagus. Tips yang kedua yaitu jangan pakai skill 1 untuk buka map atau periksa semak-semak. Ini kesalahan yang sering terjadi di banyak tanker bahkan selain hero Akai. Kebanyakan player-player yang asal pakai Akai mentang-mentang skill 1 ini lompatnya jauh dan bisa lompatin tembok. Mereka asal lompat dengan tujuan supaya cepat sampai ke lokasi yang dituju. Apalagi lompat ke semak-semak itu bahaya. Untung-untungan nggak ada musuh di dalamnya. Kalau misal rame, si Akai ini bakal dikeroyok abis-abisan dan nggak bisa kabur. Jadi kalian harus mikirin resiko-resiko terhadap penggunaan skill-skill dari hero-hero yang digunakan. Kembali ke fungsi skill 1 Akai yang bisa lompatin tembok. Kalian bisa gunain skill ini untuk buying time atau ngulur waktu musuh. Jadi Akai ini setelah kalian pakai skillnya, kalian juga dapetin shield sementara. Shield ini menjadikan Akai punya potensi lebih lama buat ngegangguin musuh. Jadi misalkan kalian dari mid, terus musuh yang di mid ini mau rotasi ke bawah atau ngegeng, kalian ikutin nih. Terus kalian pakai skill 2 dan dapat shieldnya. Dengan shield ini kalian bisa sedikit agresif untuk ngehit hero itu. Karena kalau dia ngehit balik, kalian masih punya shield buat ngeabsorb damage mereka. Kalau situasinya udah mulai bahaya, kalian tinggal kabur pakai skill 1. Jadi selain kita ngegangguin hero itu, kita juga menggagalkan rotasi mereka. Tips yang ketiga yaitu menggunakan skill 1 ke arah yang tepat. Tips yang ketiga ini sedikit mengarah ke detail gameplay. Sebenarnya kalian bisa menggunakan skill 1 secara otomatis ke target tanpa harus diarahkan. Tapi jika kalian ingin menggunakan skill 1 ini untuk dilanjutkan dengan ulti, kalian bisa lebih mengoptimalkannya dengan cara sedikit mengarahkan skill 1 tersebut. Maksudnya gimana? Misalkan kalian udah ngelihat target yang mau kalian ultiin nih. Yang pasti sebelum kalian lompat, kalian udah nentuin mau didorong ke arah mana itu musuhnya. Nah, kalau udah kalian tentuin misalnya mau didorong ke arah kiri, jadi kalian bisa mendaratkan skill 1 kalian ke arah sedikit lebih ke kanan dari target tersebut. Nah, ketika kalian mendarat di sisi kanan itu musuh, kalian sudah berada di posisi yang pas buat ngedorong musuhnya ke arah kiri. Jadi kalian gak perlu jalan lagi ngambil posisi buat ngedorong ke arah yang kalian tuju. Dan begitu juga ke arah yang lainnya. Jika mau dorong ke kanan, berarti kalian mendarat di sisi sebelah kiri. Kalau mau dorong ke belakang, berarti ke sisi lebih ke depan. Begitu sebaliknya. Hal ini berguna untuk lebih mempercepat timing dan membuat musuh sulit untuk mengantisipasi pergerakan kalian. Tips yang keempat yaitu jangan terlalu fokus untuk ngedorong ke belakang. Dalam beberapa kondisi, mendorong musuh ke arah belakang menggunakan ulti memang bagus.
Tapi jadikan hal tersebut sebagai pilihan terakhir kalian jika ingin menggunakan ulti Akai. Karena yang seharusnya kalian prioritaskan yaitu mendorong musuh ke arah tembok terdekat dan membuat mereka terjepit, tidak bisa bergerak atau terdisable. Karena musuh yang terhenti atau terdisable lebih mudah dieksekusi oleh rekan-rekan setim kalian. Lalu kapan kalian harus mendorong musuh ke arah belakang? Oke, ada beberapa kondisi yang bikin kalian harus mendorong musuh ke belakang. Yang pertama yaitu ketika ada turret. Bukan turret musuh, tapi turret tim kalian. Jadi jika ada turret, kalian bisa ngedorong musuh ke belakang yaitu ke arah turret. Jadi si turret ini yang bakal ngasih backupan damage ke arah musuh yang kalian dorong. Kondisi selanjutnya yaitu ketika banyak rekan setim. Tapi meskipun di belakang banyak teman, terkadang musuh yang masih bergerak membuat tim susah untuk mengeksekusinya. Jadi kalian harus mempaskan timing untuk berhenti mendorong. Pokoknya jangan kalian dorong terus sampai ulti kalian habis. Yang ada kalian juga bikin rekan setim kalian susah ngarahin skill ke musuh yang kalian dorong. Jadi musuhnya nggak jadi mati. Jadi kalian dorong ke belakang itu udah bikin hero yang kalian dorong itu out of position. Selanjutnya tinggal ngepasin timing kapan kalian harus berhentiin ulti tersebut. Supaya nggak nyusahin rekan-rekan setim untuk memberikan damage. Tips yang terakhir yaitu petrify untuk kill dengan pasti. Poin penting yang gua maksud di tips terakhir ini yaitu kalian harus punya mindset bahwa petrify ini bisa membuat tim memenangkan tim fight. Jadi mindset ini harus kalian miliki sebelum menggunakan petrify. Karena apa? Karena petrify ini memberikan efek stun 0,7 detik. Memang waktu yang sangat singkat, namun dengan efek stun tersebut sudah cukup untuk kalian mendorong target ke arah yang kalian inginkan. Bahkan tanpa menggunakan stun dari skill 2 ditambah skill 1 terlebih dahulu. Jadi dengan adanya petrify sangat menguntungkan penggunaan ulti Akai. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet pakai skill 2 dulu buat nge-stun musuh. Tinggal lompat, petrify, musuh ke stun, kalian langsung bisa ngedorong musuh pakai ulti ke arah yang kalian inginkan. Jadi pakai petrify bisa dibilang lebih praktis, dan dengan kepraktisan ini usahakan yang kalian incar itu adalah hero-hero core musuh. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like jika kalian suka video ini dan subscribe supaya kita ketemu lagi di video selanjutnya.